Sebelum nonton Cadar Timur, ya kan Beta Maluku, ini ada cerita dulu nih, juga film Indonesia yang mengangkat unsur sejarahnya. Judulnya Ketika Bung di ND. Wah, selain peluncuran film ini juga digelar diskusi untuk membahas mengenai berbagai perbedaan yang terdapat di film ini dengan fakta sejarah yang ada. Beberapa waktu yang lalu, film Ketika Bung di ND telah diluncurkan. Film ini berlatar belakang budaya dan sejarah yang menceritakan tentang kehidupan Presiden pertama Indonesia Soekarno saat diasingkan di ND. Film ini dibintangi pula oleh Baim Wong yang berperan sebagai Soekarno dan Tio Pakusadewo sebagai Martin Paraja. Martin Paraja ini orang yang memberontak di satu kapal yang namanya The Seven Province yang terjadi pada tahun 31 kalau tidak salah. Pemberontakan itu terjadi karena buruh-buruh yang berada di kapal itu menuntut kenaikan upah, kenaikan gaji. Tapi balasan yang mereka dapat adalah pembantaian dari tentara Belanda di tengah laut. Martin Paraja adalah salah satu tokoh yang diceritakan di situ berhasil lolos dari peristiwa itu. Film ini mendapatkan reaksi yang kurang baik dari beberapa kalangan karena dianggap tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada, terutama pada sosok Martin Paraja yang diperankan oleh Tio Pakusadewo. Sosok ini dianggap telah tiada setelah tahun 1933. Tapi di film yang berlatar tahun 1934 hingga 1938 ini, sosok Martin Paraja masih hidup. Bahkan dari masyarakat ND pun menganggap beberapa adat istiadat ND yang ada di film ini berbeda dengan realita. Seperti yang diungkapkan oleh perwakilan masyarakat ND berikut ini. Untuk film ini kami masyarakat ND cukup mengapresiasi karena bagaimanapun setting film ini cukup dominan berada di wilayah ND. Namun sebagai masyarakat ND, yang kami sayangkan dalam film ini bahwa tidak divisualkan tentang heterogenitas masyarakat ND yang sebenarnya menjadi kekuatan masyarakat ND itu sendiri. Jadi kalau bicara Pancasila, jelas lahir dari heterogenitas masyarakat ND inspirasinya. Jadi jika dalam film ini tidak diangkat secara visual, itu kami merasakan masih ada yang kurang. Dan yang kedua, dalam film ini kami melihat lebih menceritakan kronologi seorang Soekarno selama berada di ND, sehingga faktor ND-nya sendiri pun sepertinya dikesampingkan atau tidak kuat dalam film ini. Jadi untuk itu sebagai masyarakat ND kami merekomendasikan untuk next mungkin lebih diperhatikan tentang setting atau budaya masyarakat ND itu sendiri. Dan pada diskusi mengenai film ini, salah seorang kritikus film pun turut berbicara mengenai permasalahan yang terdapat dalam film ini. Film ini perlu dikritik, artinya kita kekurangan orang-orang kita sendiri karena kurangnya literatur, Mas. Bayangkan, Mas, literatur sejarah kita itu terbesar di Belanda. Literatur sejarah kita, akurasi kita kan folklore nih, budaya lisan, budaya tutur kita aja dari dengar dari orang tua sehingga disampaikan itu kan akan terkorosi, sehingga yang paling terlengkap justru di Belanda. Justru malah orang yang bisa melihat sejarah Indonesia dari tahun ke tahun, dari era kerajaan sampai sekarang, orang Dennis Lombard, orang Prancis, bukunya Silang Budaya itu kan. Ya, kita sebagai orang Indonesia kita harus merasa terpancing itu yang mudah-mudahan dengan era informasi yang sedemikian mudah, film-film itu bisa harusnya kuat karena literatur yang kuat. Well, good people, semoga kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan akurasi dari fakta sejarah yang akan diangkat dalam sebuah film ya. Keren, apalagi sekarang banyak banget film-film yang mengambil setting daerah-daerah di Indonesia ya. Ketika betul. kemarin juga filmnya soundtrack Niji, Laskar Laskar Pelangi di Belitung, 5 cm. ini 5 cm, terus film kamu juga di Ambon ya, Fir ya? Betul. Nah, ini juga di dari ND Flores Flores. kan, Danau Kelimutu. Ini ceritanya menarik banget loh. Dia mengangkat sosok Bung Karno ini ketika adalah pengasingan nih, Bim. Jadi kan Bung Karno ini pernah dibuang selama 4 tahun di ND. Waktu itu pada sejarahnya pemerintah kolonial Belanda itu bilang kalau
si Soekarno ini adalah yang punya paham-paham nilai yang anti nasional apa kayak gitu-gitulah gitu. Jadi supaya dia diasingkan ketika dia juga berada di ND. Ternyata semua yang dibayangkan sama pemerintah kolonial Belanda itu salah, justru karena si Bung Karno itu bisa merangkul masyarakat setempat gitu dengan ide-idenya beliau, malah beliau banyak dapat ilmu, malah banyak dapat tempat, bahkan sampai akhirnya tercetuslah Pancasila. Maksudnya ada 5 dasar negara yang sampai sekarang kita yang akhirnya jadi dasar negara Indonesia itu ketika dia ada di pengasih yang ND itu. Jadi dia menemukan paham-paham baru dan sebagainya. Banget, dan dia juga di ND itu sempat ketemu sama si ketua Persis pada waktu itu yang akhirnya mengajarkan dia banyak sekali, atau dia kayak mendapat pencerahan tentang agama Islam yang menurut dia ini bisa jadi salah satu hal yang bisa membuat Indonesia jadi maju. Safira hafalannya luar biasa, satu sinopsis dikasih tahu. Itu sejarahnya, Bil. Sejarahnya. Cuma nanti filmnya nanti itu akan ceritanya. Nah itu dia, kalau sinopsis kan kayak sejarahnya kamu ceritakan menarik banget tuh. Kalau misalnya di visual kanannya kan seperti apa, ini lebih menarik lagi pasti. Ada gambarnya. Terus juga Paramita Rusady itu sebagai Inggit Garnasi. Itu ada di Flores kan? Ini di Flores. Kamu nggak di sana jadi komodonya situ? Itu TB. Oh TB, salah juga sih. Di Danau Kelimutu. Oh, jauh.